Gosipnya Superbank bakal IPO yang katanya proses menuju IPO-nya itu bakal kelar, bakal selesai di akhir tahun 2025. Bahkan sudah digosipin juga sudah ada 4 sekuritas yang bakal jadi underwriter-nya. Dan hari ini saham-saham grup MTEK yaitu MTEK, MTK, SCMA dan Buka kompak hijau nih. Kita akan bahas gimana respon market hari ini terhadap saham-saham grup MTEK itu tadi dan gimana strateginya buat yang mau trading mungkin minggu depan ya. Atau kalian yang masih punya barang, masih ada barang dan gimana cara-cara atau strategi antisipasinya atau mungkin bisa jualan di mana, jemur di mana gitu ya. Kita akan bahas, tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner Pintraku Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu ya. Yang hari ini masih menguat 0,7% dan berhasil tutup di atas highest yang udah pernah dibentuk kemarin. Hari ini tutup di 839 4.59. Dan masih uptrend, masih belum kenapa-napa, masih belum ada tanda bearish reversal yang cukup mengkhawatirkan. Tetap stay safe aja, cuman buat yang lagi ini ya. Tetap stay safe bagi yang trading, terutama trading untuk jangka pendek apalagi ya. Strategi antisipasi, strategi jualnya itu dipasang. Entah itu trailing stop loss ataupun take profit, intinya biar nggak telat jualan. Pokoknya jangan sampai lupa jualan apalagi kalau udah cuan. Dan saham-saham yang udah kasih cuan hari ini ada beberapa saham yang mau saya bahas. Ada 4 saham yang mau saya bahas, yaitu pertama ada ESA. Ini adalah saham yang masuk ke dalam list rekomendasi di tanggal 31 Oktober 2025 dan baru dapat barang di tanggal 5 November kemarin, 2 hari yang lalu. Kemudian hari ini lunas target TP1 di 660. Happy cuan buat yang udah jualan, buat yang masih ada barang, masih mau hold, trailing stopnya pasang di 640 boleh, biar nggak terlalu banyak lah hilangnya ya. Entah itu sebagian atau seberapa, yang penting disesuaikan aja sesuai risk profile-nya masing-masing. Semoga juga ini bisa berhasil ke 700-an, target TP2 ada di 710. Kemudian saham kedua ada Mina. Iya, Mina lagi masuk happy cuan karena ya emang kasih cuan. Tadi pagi yang benar-benar kita bahas itu si Minanya, maksudnya dari pagi sih udah dibahas, tapi maksud saya adalah tadi benar-benar di spill tuh waktu harganya sekitar 182 185 itu ya, dan dibahas juga ya TP-TP di 190 itu boleh lah disamperin, bahkan sempat naik ke 195. Happy cuan Minanya. Kalau masih minat mau jadiin setrikaan ya minggu depan pantau-pantau lagi lah ya. Next ada Aces. Si Aces ini tadi pagi waktu live trade pagi juga di spill di harga 448 lah ya. Kemudian sempat naik sampai ke 464. Setidaknya jualan di 460 atau 462 juga lumayan lah. Strategi intraday-nya udah kasih cuan. Buat yang masih ada barang dan masih mau hold, trailing stop bisa dipasang di 452. Dan mudah-mudahan sih bisa lanjut ke atas 464, kemudian lanjutin ke 480-an ya. Target TP2 dari setup yang kebentuk nih ada di 480. Next ada MTEK nih yang udah kasih cuan. MTEK-nya tadi pagi untuk fast trade ya, tadi pagi di spill belinya itu waktu harga 12.25. Kemudian sempat naik sampai ke 12.85 ya, setidaknya 12.80 sih lumayan juga ya, maksudnya dari 12.25 ke 12.80 juga lumayan ya, setidaknya udah kasih cuan untuk intraday lah ini si MTEK. Buat yang masih ada barang dan masih mau hold, trailing stop 12.35 aja itu ya. Kemudian kita bahas stock IDs kemarin ada 3. Yang pertama Auto, ini strateginya kemarin ngantri belinya di 2650 dan hari ini low-nya cuman di 2680, jadi nggak dapet barang. Buat yang masih minat incer Auto, saya pilih ngantri sih ya. Ini sebenarnya strategi untuk buyback juga sebenarnya. Stop loss juga masih sama di bawah 2540. Dan yang kedua ada BTPS, ini juga belum dapat barang karena strateginya ngantri di 1360.
Kalau misal masih minat mau ngantri di 13.60 ya silahkan. Cuman karena hari ini tutup di atas 14.15, misalnya dibagi lagi atau dipecah lagi ordernya dari 14.10, berarti ada 3 misalnya 14.10, 13.60 dan 13.10 juga boleh, monggo aja silahkan. Strategi disesuaikan lah strateginya dengan money management dan risk manajemennya masing-masing. Karena stop lossnya sama-sama di bawah 12.70 dan target TP1 juga masih di 15.60 ya. Kemudian sekarang kita bahas saham grup MTech. Jadi di kanal berita katadata.co.id ini diberitakan hari ini nih, rilis tadi pagi sih ya, jam 6.28. Superbank mau IPO yang katanya sih prosesnya rampung akhir tahun, terus bahkan ya itu tadi seperti yang disampaikan di awal, bahkan gosipnya udah ada 4 sekuritas yang udah mau jadi underwriternya gitu ya, bahkan udah ada bocoran kapan IPO-nya, tanggal-tanggal segala macamnya sampai prospektusnya, tapi ini belum official resmi rilis, jadi tolong disikapi dengan hati-hati aja. Saya nggak mau sampaikan itu, saya nggak mau bahas secara khusus tentang IPO Superbank-nya karena belum secara resmi rilis. Di IPO kalau dicari belum ada nih, jadi saya nggak mau bahas si Superbank-nya, nunggu nanti resmi rilis aja info tanggal segala macam sampai prospektusnya ya. Yang mau saya bahas di sini adalah saham-saham grup MTech yang hari ini kompak hijau. Terus ya MTech, SMA buka hijau semua hari ini. MTech tadi pagi sempat kasih cuan waktu di fast trade atau live trade pagi tadi. Kemudian strateginya gimana untuk minggu depan buat yang masih minat mau trading misalnya, atau lagi ada barang, terus strategi exitnya enaknya kalau pasang trailing stop di mana, terus mau misal pasang TP gitu ya, incar di mana itu. Kita bahas dari MTech-nya dulu aja. Si MTech ya. Hari ini menguat 8,5%, tutup di 12.75. Terus ya bagus MTech-nya sih. Jadi kalau ini lanjut naik nih dalam waktu dekat ke depan, di minggu depan bisa lanjut naik, ini ada peluang ke 13.40, 13.70, jadi itu area-area resistennya. Dan misal itu tadi ya, kalau masih ada barang mungkin beli tadi pagi atau entah kapan, trailing stopnya boleh pasang 12.35, sama seperti yang tadi dibahas di sesi happy cuan. Buat yang minat pengen beli, area belinya itu bisa dibilang dari sini 1200, 12.30 itu sebenarnya area beli sih, cuman saya lebih serk itu area belinya di sini 12.15. Karena stop lossnya ya di sinilah 11.35 kok 13 sih, 11.35. Kalau kita lihat strukturnya ini si MTech masih uptrend ya, masih uptrend meskipun dia turun sampai sempat turun ke bawah 10.65 ya, sejak bikin high di bulan Oktober itu di harga 1.700. Cuman ya turunnya ini masih retracement aja dari uptrend yang udah kebentuk, masih oke kok gitu ya. Cuman ya itu tadi, kalau misalnya pengen beli saya lebih pilih ngantri gitu ya, misal 12.15 gitu nggak apa-apa lah, stop loss di 11.30 gitu. Atau ini juga bisa itu tadi skenario pertama ya. Skenario kedua untuk bekal fast trade besok minggu depan hari Senin terutama karena tadi di intraday-nya ini sempat tutup di bukan sempat tutup ya, tutupan di 12.75. Ini oke sih, fraktal pasti di sini 12.85 nih. Nah, jadi kalau besok hari Senin, maksud saya bukan besok, hari Senin nembus 12.85 tuh mau disikat boleh lah buat fast trade ngincer 13.25, 13.40, 13.50 tuh probabilitasnya cukup besar gitu ya. Itu untuk MTech. Next ada SCMA. SCMA-nya juga naik nih hari ini, menguat 4,4%, tutup di 382 ya. Kalau kita lihat strukturnya ya masih uptrend meskipun dia sempat turun sampai ke bawah 334 ya. Ini turunnya mengkonfirm high di 472 jadi high valid aja. Itu sih.
Dan ya sebenarnya saya sendiri ngarep turunnya kurang bawah dikit, 308 kayak 300 gitu dicolek. Enggak. Dan dengan dia naik tutup di 382 hari ini bisa dibilang ada setup lah. Kemudian area belinya level per-entry di 348, level entry 330, stop loss ya kalau tutup di bawah 314. Sebenarnya level beli atau area belinya bisa dari level pullback di 368 atau 366 juga. Jadi 3 level ini bisa dipantau untuk area beli buat yang minat beli SMA. Juga bisa dipantau di intraday-nya untuk bekal fast trade besok. Mudah-mudahan sih bisa nembus atas ya. Target TP1 dari setup ini ada di 424. Ini bagus sih kalau bisa sampai ke 424, peluang untuk lanjut ke highest close-nya ini 460 ya. 460-an tuh jadi lebih besar gitu. Mudah-mudahan ya. Buat yang udah punya barang floating profit misal, trailing stopnya jangan jauh-jauh lah. Cukup di 362 atau 360 aja nggak apa-apa. Gitu ya. Next. Ada Buka, nasi Buka. Hari ini candlenya merah, body candlenya memang tutup di bawah open, tapi ya masih menguat 0,6% dibandingkan closing kemarin karena tutup di 166 hari ini. Closing kemarin di 165 doji ya. Ada setup sih ini bukanya ya di bulan September dan level per-entry di 166, level entry 158. Terus stop loss ya kalau turun dan tutup di bawah 151. Itu sih. Buat yang minat beli BUFA ya ini tadi area belinya. Buat yang udah ada barang, hati-hati aja kalau misalnya dalam waktu dekat ternyata dia nggak naik-naik malah turun ke bawah 160. Hati-hati tuh. Sorry kok 160. Ke bawah 164. Ya, tutupannya apalagi tutup di bawah 164. Lebih signifikan 162 sebenarnya ya. Breakdown 162 lah. Itu hati-hati. Kemudian juga kalau kita perhatikan area 169 nih kuat banget ya di bulan Oktober nih, berapa kali di respon jadi resisten, bahkan sempat ada di tanggal 29 nih open di atas, sempat naik ke atas 180 juga, bahkan turun tutupannya di bawah 169. Aduh. Gitulah. Untuk sementara sih saya lebih pilih nunggu bertahan di atas 169 ya kalau misalnya minat incar Buka ya. Gitu kali ya. Kalau misalnya mau beli sekarang mau nggak mau stop lossnya paling nggak 160 atau di bawah 151 sekalian, jauh itu kalau di situ. Itu tadi saham-saham grup MTech, semoga cukup memberi insight ya. Sekarang kita bahas saham yang di request yang ada di kolom komen. Ada beberapa saham yang di request lah. Pertama ya SIMP. Oke, SIMP ini ceritanya ada setup lah ya, bisa dibilang gitulah. Ada setup, terus level pre-entry ada di 608, 605, 610, sorry. Level entry di 585, stop loss kalau turun dan tutup di bawah 565. Jadi buat yang belum punya barang, ngantri situ boleh, atau beli di 630 boleh. Antri di atau beli di 630 dan sisanya ngantri di dua level di bawahnya juga nggak masalah selama sanggup diterima stop loss di bawah 565. Target TP1 ada di 705 lah, 705. Nah, buat yang udah punya barang, jagainya nggak perlu terlalu jauh kali ya. 620 kali. 620 boleh lah jagainya stop loss, trailing stop atau sejenisnya pasang di 620 oke lah. Kalau kena trailing stop atau kejual gitu, tungguin 610, 605, 600 gitu ya. Kemudian berikutnya ada Inet. Nah, ini Inet tadi pagi sih naik bagus, ngetes 344. Saya pikir bisa bertahan tuh, tutup di atas highest close Agustus tuh ya. Highest close Agustus tuh di 326. Tapi ternyata tutupan 320, dan ini kita bisa anggap ada rejection nih ya. Ya, ini bisa kita anggap ada rejection meskipun dia udah tutup lebih tinggi dibandingkan highest close bulan lalu sih. Dan ya, kalau udah punya barang pasang trailing stop aja, ini gampang. Trailing stopnya cukup di sini aja boleh, 312, 310 itu boleh lah.
Kalau bikin break low hari ini gitu ya, exit dulu nggak apa-apa, entah seberapa dulu diatur aja sesuai dengan risk profile-nya masing-masing. Yang penting amankan dulu si portonya. Gitu sih. Kita coba lihat apakah dia bakal balik lagi ke bawah 300 gitu. Ngetes 290-an, 296 gitu ya. Atau malah bikin inside bar atau apapun itu yang menjelaskan atau mensiratkan kalau kalau ada continuation pattern nantinya. Kita tunggu aja, yang jelas ini pasang trailing stop dulu aja buat yang udah punya barang. Yang belum punya barang pengen beli, nonton dulu, kita lihat hari Senin. Next, Coin. Si Coin inside bar ya, hari ini tutup 3120, candle hari ini berada di dalam range candle kemarin. Terus ya ini sih ada setup dan oke sebenarnya, bagus. Cuman setupnya lebar. Area belinya di 2610, 2600-an, 2340, 2350 itu. Stop loss ya di bawah 200 ya. Ini sih selama dia nggak ke bawah 200, peluang untuk lanjut ke atas sih ada ya, atau setidaknya ngetes 3,5, 3700. Mudah-mudahan sih ngetes 3700-an lagi. Tapi buat yang ada barang mungkin beli kemarin gitu, berarti kalau beli kemarin kemungkinan sih floating minus ya, mudah-mudahan enggak ya. Kalau beli kemarin misal pasang trailing stop di sini 3010 atau 3000 ya minus. Cuman ya karena hari ini inside bar, kalau besok atau dalam waktu dekat ke depan di minggu depan itu breakdown 3020, ini ada peluang terkoreksi, entah itu cuman ngetes 2900 atau sedikit di bawah itu 2800 gede gitu mungkin ya, atau malah sampai ngetes 2600. Yang jelas opini pribadi saya mending nonton dulu kalau breakdown 3020 gitu ya, amankan equity-nya dulu. Terus GTSI, nah ini menarik sebenarnya. Si GTSI oke lah, kita bisa anggap ini ada kemungkinan sideways ya, range-nya lebar memang, tapi oke, dia membal dari 114 ini oke areanya. Dan setelah membal di tanggal 28 koreksi memang, cuman candlenya kecil-kecil dan volumenya juga mengecil ya. Mudah-mudahan sih nggak breakdown 114 lagi. Kalau breakdown 114 lagi ya saya akan pilih area ini untuk beli, area 100. Jadi buat yang udah punya barang hold dulu oke lah. Kalau mau pasang trailing stop mungkin modal di bawah gitu, di 113 atau 112 boleh. Buat yang baru pengen beli, ini nunggu sih, lebih ke wait and see, nunggu ada sinyal apa gitu ya. Kalau mau spec buy ya boleh, silakan, asal sanggup terima resikonya di 113 stop lossnya gitu ya. Berarti berapa tuh? 10 perak. 10 perak ya lumayan sih gitu ya. Mudah-mudahan menjawab. Iya, mudah-mudahan juga cepetan bisa tutup di atas 139. Begitu tutup di atas 139 sepertinya bisa lanjut tuh. Oke, lanjut kita ke JAR. JARR. Oke. JAR jadi selama 2 pekan terakhir lah, yaitu sideways, ternyata kecil range ya. Kecilkah? Kita coba lihat dari range 3440 bawahnya, atasnya 4110 ya, inside bar lah, ini berada dalam range candle tanggal 28 kan. Simple, berarti kalau kayak gini naik ke atas 4110 berarti memperbesar peluang JAR untuk nyamperin 4870 atau bahkan 5000. Tapi begitu breakdown 3440 ini hati-hati, karena ada peluang juga dia untuk lanjut ke 2660 atau bahkan lebih bawah. 2000 kecil mungkin nutup gap ini mungkin ya 2490 sampai 2180 itu. Jadi sesimpel itu kalau JAR sebenarnya. Level yang dipantau sekarang 3440 itu, kalau itu di breakdown apalagi tutup di bawah 3440 ya nggak enak. Kemudian kita bahas saham yang ada di dalam list rekomendasi untuk hari Senin tanggal 10 November 2025 ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 kali ini, 5 saham yang bisa Bapak Ibu masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Dan saham pertama ada ADI. Buat yang udah punya barang ya udahlah,
di hold aja gitu ya. Nggak perlu nambah, nggak apa-apa. Buat yang belum punya barang aja ini, kalau minat karena ini AD masih uptrend dan ada peluang lanjut ke target 1 TP2 dari setup yang udah kebentuk di bulan April lalu, yaitu di 9.100. Jadi strateginya ngantri ngantri di 8375, stop loss di 8.100 dan targetnya 9.100 gitu ya. Dan saham kedua ada BKSL. BKSL hari ini ternyata menarik, menguat 7%, tutup di 121, malah bikin setup lah. Kita anggap ini ada setup aja lah ya. Membal dari area beli yang saya pikir karena dari kemarin 2000 berturut-turut itu doji ya. Alah kayaknya kan niat rebound nih. Siapa tahu nyamperin 100 kecil gitu ya, di bawah 110 maksud saya. Rebound. Jadi buat yang masih penasaran sama si BKSL, belum punya barang, boleh ngantri 116. Stop loss kalau turun dan tutupnya di bawah 110. Kalau cuman shadow doang sih hold aja ya. Tapi kalau sampai tutup di 109 atau di bawah itu, ya exit. Berarti batal atau gagal ini setup. Target TP1 di 128 ya. Kemudian berikutnya ada si dia nih, CDIA. Oke, CDIA memang beberapa kali saya bahas, saya ngarepinnya di 15.30. Memang iya. Tapi juga kemarin-kemarin kan saya bahas juga, kalau ternyata berhasil tutup di di atas 18, di atas 1895, di atas 1900 gitu ya, itu satu hal yang bagus meskipun belum berhasil nembus 1975 gitu. Jadi buat yang masih penasaran sama CDIA, belum punya barang, ngantri dulu coba di 1850 ya. Stop loss di bawah 1740. Sebenarnya ini juga harusnya kasih cuan juga tadi sih, sempet ya. Ya, kalau masih ada barang yang tadi dibeli masih disimpan, hold dulu boleh lah. Buat yang belum punya barang, ngantri 1850. Kalau mau nge-swing boleh. Ini skenario pertama ya, ngantri 1850. Stop lossnya di bawah 1740 aja, jangan jauh-jauh, dan target TP1 ada di 2100. Skenario keduanya, kita pantau ini CDIA buat bekal fast trade hari Senin. Jadi ketika nembus 1920 boleh sikat buat trading jangka pendek aja ya, ambil momentum naiknya aja, fast trade aja gitu ya, cuan jual gitu ya. Itu skenario keduanya. Mudah-mudahan sih bisa, mudah-mudahan sih nendang ke atasnya. Kalau misalnya langsung nembus ke atas berapa tadi, 1920 itu nggak cuman 1, 2, 3 tik aja ya, mudah-mudahan bisa sampai 2000 atau bahkan ke atas 2100 juga nggak apa-apa. Terus saham keempat ada Raja nih. Ya, Raja hari ini tutup di 4600, jadi ada setup dominan break nih. Saya ngarep sekalian aja naiknya sempat ke atas 4620 gitu ya, nembus high-nya hari ini. Bentar, ini berapa? 46, ya benar. High-nya hari ini di 4630 itu jadi satu hal yang oke, karena selama harga turun ya, perjalanan harga turun sejak puncak Oktober sampai sekarang, ini pullback terakhirnya di 4620 dan udah ditembus. Kemudian harga tutup di atas 4440. Oke lah ini. Buat yang minat beli Raja, skenario pertama ngantri 4175 dan 3950, 4170 sorry, 4170 atau 4180 boleh ya. Dan 3950, kemudian stop lossnya kalau turun dan tutupan di 3740 atau lebih bawah, atau dipasang dari level 4410 terus 4180 dan 3950 itu boleh lah. Stop lossnya sama-sama di bawah 3750, tapi ya kemudian yang kedua kita pantau buat bekal fast trade minggu depan. Nah ini nembus langsung nyundul ke atas 4630 juga bisa tuh buat fast trade. Mudah-mudahan sih bisa langsung ngegas juga ke 4800 atau bahkan 5000-an. Target TP1 ada di 5125 tuh. Kemudian berikutnya ada SSIA. Hari ini juga nendang, menguat 10%, tutup di 1710 ya, high-nya sempat 1810. Dan kita bisa anggap ini ada setup juga. Nah, buat yang minat beli SSIA, karena di sini juga ada bullish divergence juga ya, mudah-mudahan dia bisa
bisa naik dulu karena SSIA sudah berhasil naik atas pullback terakhirnya juga downtrend sih. Kalau kita lihat sekilas ya dari puncak Juli sampai sekarang kan downtrend nih. Pullback terakhirnya di sini tadi 1670 udah ditembus, jadi ada peluang dia untuk lanjutin naik lebih tinggi gitulah. Mudah-mudahan berhasil ke target TP1 paling nggak di 1825. Jadi buat yang minat beli SSIA ngantri, level area belinya sebenarnya bisa pasang antrian beli dari 1670, 1615 atau 1620 dan 1570 dengan stop loss sama-sama kalau turun dan tutup ya di bawah 1525. Target TP1 di 1825, target TP2 di 2000. Cuman untuk memperkecil risiko saya pilih dua area yang bawah, dua level bawah. 1620 dan 1570 ya, stop loss sama-sama di bawah 1525. Itu tadi 5 saham pilihan kami untuk minggu depan hari Senin tanggal 10 November 2025. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga, memanfaatkan fitur automatic ordernya masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.